Assalamualaikum anak-anak. Selamat jumpa dengan kelas kimia dengan Ibu Rosia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menganalisis larutan ke dalam kelompok larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, sekarang perhatikan pada gambar di samping ini, apa yang sedang dia lakukan di sungai. Ada yang tahu? Ya, dia sedang memancing ikan atau menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik. Bolehkah kita menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik? Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Contoh larutan non-elektrolit adalah bisa disingkat menjadi gua. G-nya itu berasal dari kata gula atau glukosa, U-nya urea, dan A-nya adalah alkohol. Sedangkan larutan elektrolit, contohnya adalah ABG. A-nya berasal dari asam, B-nya basa, G-nya garam. Selanjutnya, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pengertian larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan di dalam air. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak? Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Semakin banyak ion dalam larutan, maka daya hantar listriknya akan semakin kuat. Hal tersebut tidak bisa ditemukan pada larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, tidak terdapat ion-ion dalam larutannya, tetapi tetap dalam bentuk molekulnya. Daya hantar listrik larutan. Untuk larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas, dan tetap dalam bentuk molekulnya. Untuk larutan elektrolit lemah, lampu menyala redup atau mati, tetapi masih terdapat gelembung gas dan terdapat sedikit ion. Untuk larutan elektrolit kuat, lampu menyala terang, terdapat banyak gelembung gas, dan terdapat banyak ion-ion dalam larutannya. Partikel dalam larutan. Dalam larutan non-elektrolit, tidak terdapat ion-ion dalam larutannya, tetapi masih tetap dalam bentuk molekulnya. Sedangkan pada elektrolit lemah, terdapat sedikit ion-ion di dalam larutannya. Sedangkan pada larutan elektrolit kuat, terdapat banyak ion-ion dalam larutannya. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Di sekitar penghantar listrik atau elektroda tidak muncul gelembung-gelembung gas, dan lampu tidak menyala ketika diuji. Ciri-ciri larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam air, maka alfa sama dengan 0. Larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekuler yang larut, tidak menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit diantaranya sukrosa, glukosa, urea, dan alkohol. Larutan elektrolit kuat. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah larutannya mampu menghantarkan arus listrik dengan baik dan kuat.
Pada larutan elektrolit kuat, senyawa dalam air akan terionisasi sempurna dan menghasilkan ion-ion yang banyak. Ditandai dengan lampu yang menyala terang serta banyak mengandung gelembung-gelembung gas ketika diuji dengan alat penguji elektrolit. Elektrolit kuat dalam air akan terionisasi sempurna sehingga derajat ionisasi alfanya sama dengan 1. Larutan elektrolit kuat terdiri atas kelompok larutan basa kuat, asam kuat, dan garam, kecuali garam merkuri. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4, dan sebagainya. Kemudian untuk basa, KOH, NaOH, dan sebagainya. Dan untuk garam, contohnya K2SO4, NaCl, Na2SO4, dan sebagainya. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang masih bisa menghantarkan listrik tapi sifatnya lemah, sehingga lampu tidak terlalu bisa menyala dengan terang. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah, senyawa dalam air terionisasi sebagian dan menghasilkan ion-ion yang sedikit. Larutan elektrolit lemah terdiri atas basa lemah dan asam lemah. Menghantarkan jumlah listrik sedikit atau lemah, derajat ionisasi atau alfanya lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil daripada 1. Contoh larutan elektrolit lemah adalah asam lemah, contohnya cuka CH3COH, basa lemah, contohnya NH4OH. Senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Tinjau dari ikatannya, senyawa elektrolit terbentuk dari adanya ikatan ion dan ikatan kovalen polar. Sedangkan senyawa yang terbentuk dengan ikatan kovalen nonpolar adalah termasuk dalam senyawa non-elektrolit. Senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang memiliki ion, meliputi basa dan garam. Contohnya adalah NaCl. NaCl terbentuk dari ion Na+ dan ion Cl-. Ikatan ini terbentuk oleh atom logam dan atom non-logam. Senyawa ion yang dilarutkan atau dilelehkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna, sehingga termasuk elektrolit kuat. Ion-ion NaCl pada wujud padat tidak bergerak bebas, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, apabila senyawa ion ini dilarutkan dalam air, maka dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen. Senyawa kovalen terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat netral dan tidak dapat menghantarkan listrik. Namun, pada senyawa kovalen HCl mampu menghantarkan listrik. Senyawa kovalen HCl bersifat polar yang memiliki gaya tarik-menarik untuk memutuskan ikatan-ikatan tertentu antar molekul. Sehingga, jika dilarutkan dalam air atau pelarut polar, akan menghasilkan ionisasi dan bisa menghantarkan listrik. Hanya larutan senyawa kovalen polar saja yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen non-polar tidak. Contoh senyawa kovalen polar adalah HCl, HBr, H2SO4, HNO3, dan sebagainya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, silakan kalian jawab kuis berikut ini. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa kita tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik? Yang kedua, apa yang terjadi jika kita menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik? Demikian penjelasannya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.